ya sebut saja UI. Awalnya tuh sebenarnya karena punya anak ya, terus perempuan kan udah nggak mikir buat saya gitu, jadi kayak prioritas kan pasti kan anak kan, keluarga dulu kan, baru mikirin kayak kedepannya karir akan seperti apa. Gimana nih bikin Thomasnya? Udah, kita dicari lagi deh tuh gimana. Yang gampang nyari desainnya tuh yang gampang, yang coba pakai coklat ditempel, tempel, atasnya kasih main. Ya mungkin bisa bilang puluhan ribu kali ya, awal-awal tuh mungkin 120.000, 130.000 kayak gitu. Sampai tapi rasanya mungkin sekitar 50 sampai segitu. Apapun umur kita itu jangan takut untuk mencari ilmu. Gitu. Jadi jangan takut, jangan malu ya. Nama itu Humaidatul Amania. Kalau nama panggilan banyak nih. Ada yang Maida, ada yang Kumai, ada yang Ida. Sekarang lebih banyak orang manggil sih Mami ya. Mungkin karena udah ada brand gitu udah. Jadi manggilnya rata-rata Mami. Kan dipanggil. Kalau namanya itu yang ngasih nama tuh suamiku. Cuman apa ya dulu lupa juga ya awalnya. Karena gini aku pengen simple sih, karena pengen bikin produknya tuh kayak aku pengen bikin produk rumahan tapi yang udah ya buatan rumah, kayak buatan sendiri tapi enak gitu. Awalnya tuh kayak gitu, konsep awalnya tuh kayak gitu. Dipanggil. Ini karena aku pengen bikin kue itu kayak buatan rumah, kayak mami cake itu kayak berarti kan kayak buatan ibu gitu kan, artinya tuh kayak buatan sendiri gitu. Kalaupun kejual ke customer mereka tuh merasanya kayak oh ini iya buatan ibu kayak gitu. Awal tuh kayak gitu, jadi yang dibikin tuh dengan kualitas bahan yang emang bagus, yang enak, yang berkualitas gitu, yang enggak sembarangan lah ya. Terus bikinnya pakai cinta. nggak ada basic kue sama sekali, pastry nggak ada, pokoknya masak aja nggak ada basic sama sekali, semuanya dari nol. Background saya itu marketing, kerja pun di dunia telekomunikasi di bidang project infrastruktur gitu, jadi emang nggak ada hubungan sama sekali gitu sama bisnis kue itu. Nggak bikin kue aja nggak pernah. Negeri di Depok. Cuma ada satu kayaknya ya. Gitu. Ya sebut saja UI. Awalnya tuh sebenarnya karena punya anak ya, terus mikirnya kan udah perempuan kan udah nggak mikir buat saya gitu, jadi kayak prioritas kan pasti kan anak kan, keluarga dulu kan, baru mikirin kayak kedepannya karir akan seperti apa. Kayak gitu, resign lah dari kantor, terus full kerjain pekerjaan rumah tangga biasa kayak ibu-ibu yang lain. Tapi kok bosan gitu awalnya gitu, kayak bangun tidur anak, sampai tidur lagi anak kayak gitu. Walaupun pekerjaan rumah tangga juga banyak gitu, cuman kayaknya rutinitas itu tuh apa ya, membosankan gitu. Jadi pengen emang dasarnya nggak bisa diem kan, cuman bingung mau ngapain nih gitu, mau ngapain. Terus kayak mulailah tuh mencari bakat dan minat gitu, ceritanya kayak gitu. Terus waktu itu ketemu sebuah perkumpulan organisasi gitu, ibu-ibu. Itu tuh emang kita diajarinnya kayak mengenal bakat minat untuk kita biar gampang ngajarin ke anak gitu, biar gampang kita itu menemukan bakat dan minat anak. Awalnya tuh kayak gitu. Waktu itu anak juga waktu itu 1,5 tahun sama masih kecil, masih 2 bulan kayak masih bayi, bener-bener masih bayi. Mikir nih apa ya aku bisa ngapain ya gitu. Beberapa opsi tuh banyak tuh, apa masak, tapi aku nggak bisa masak, catering gimana gitu kan, bikin kue juga ya ada sih ketertarikan, cuma nggak pernah gitu. Terus mau apa, sempet juga apa aku ngambil les makeup artis gitu kan, aku lumayan nih suka makeup gitu kan. Ternyata aduh pokoknya banyak tapi-tapinya lah gitu. Sempet juga tuh mau jahit, gimana kalau buka konveksi kayak gitu kan, banyak pilihannya tuh banyak. Secara nggak sengaja waktu anak pertama tuh ulang tahun pertama, kayaknya seru ya kuenya tuh sendiri gitu, bikin sendiri untuk anak sendiri, dimakan sendiri kayak gitu. Nah, mulailah tuh bikin. Awalnya sih emang bantet gitu, nggak ada. Nanti kasih tahu deh, kayak pertama kali bikin itu kayak gimana. Cupcake, masih bantet lah, karena waktu itu bener-bener nggak tahu gitu dasarnya bikin kue itu seperti apa. Nah dari situ mulai tuh tertarik. Terus sampai tapi udah gitu tertarik aja, tapi nggak yang langsung ditekunin gitu, enggak.
kayak baru juga sekali kan bikinnya gitu. Terus sampai anak ulang tahun yang kedua. Nah ulang tahun yang kedua itu tuh pengen lebih yang menantang gitu. Maksud sih cuma cupcake doang gitu, lebih doang gitu. Oke, bikin Black Forest. Nah lo udah tuh nyari resep, oh gimana caranya, terus dekornya gimana, bikin krimnya gimana, semuanya nyari tahu, akhirnya jadi tuh. Terus bagi kan tuh, sengaja bikin tuh waktu gede tuh, size besar, bagi nih ke karyawan toko, terus ke tetangga, ke saudara. Terus pada bilang enak, seneng. Dibilang enak tuh kayak saya seneng banget kan. Nah terus nggak jauh dari ulang tahun anak yang pertama, anak kantorku juga ulang tahun, minta ya dibikinin kayak gitu yang sama. Nah itu awal mulanya tuh kayak gitu, tapi waktu nggak dibayar, kayak cuman bikinin aja gitu, tak kasih kan, tak buatin sama. Terus dia kan juga ngundang tetangga kan, ngundang orang-orang tuh yang di luar keluarga gitu. Terus dia bilang, iya enak kayak gitu. Dari itu tetangga yang diundang di situ terus pesan. Nah itu customer pertama tuh pesen, terus bilang bikinin kue ya, tapi aku maunya Thomas. Waduh, mikir lagi kan, gimana nih bikin Thomasnya? Cari lagi deh tuh gimana yang gampang, nyari desainnya tuh yang gampang, yang cuma pakai coklat, ditempel, atasnya kasih mainan, udah gitu doang. Pokoknya belajarnya tuh emang bener dari nol banget. Dari customer pertama itu muncul customer kedua, ketiga gitu. Terus karena makin banyak customer, kayak 2 orang 3 orang menurutku banyak ya, karena senang nih dapat duit, senang kayak di rumah juga bisa dapat duit gitu. Mulai diseriusin, mulai nyicil nih, beli alat motong kue biar kuenya lurus, puterannya gitu. Pokoknya mulai diseriusin lah, sedikit diseriusin gitu. Mungkin agak ini ya, karena mungkin tapi nggak yang nol banget, karena kan dulu di sini juga sekolah SD juga di sini kan, kenalan masih banyak ya, masih beberapa yang masih ketemu. Mungkin kalau yang lain kan udah pada di luar kota semua kan, udah jarang yang ada di sini. Awalnya tuh emang nggak pernah kemana-mana kan, di rumah terus ngurus anak kan. Aku ikut gabung ke komunitas ibu-ibu tadi kayak gitu, jadi ikut komunitas lokal yang isinya tuh ibu-ibu gitu, balita kayak gitu. Jadi sering ngobrol sama mereka ngadain kumpul-kumpul gitu ya. Kopdar ikut datang, mulailah punya kenalan orang yang nggak cuma lingkupnya tuh lingkup pas sempit gitu. Mulai kenalan yang di Kebumen Kota, yang di Plumbon, yang di Karanganyar, yang di Serung kayak gitu. Itu juga ternyata makin kesini juga itu berguna, ternyata mereka jadi customer saya juga gitu. Nyari komunitas lah, mengaktualisasi diri gitu ya. Niatnya tuh kayak nyari kenalan juga, kayak nyari relasi juga, nyari pengetahuan yang lain juga gitu berorganisasi lah gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang nggak ini aja. Adaptasinya gitu. Ya sebelum memutuskan kita pindah, oke, kita resign berdua ke sini, itu juga sebenarnya nol bekal ya, kayak ya udah pulang gitu. Tapi yang nggak nol banget, kita udah mikirin kayak di sana kita harus usaha gitu. Cuman usahanya apa itu tuh kayak masih ngawang. Begitu resign udah, suami kan sempat emang disuruh ngelola ini kan, toko kan. Oke, dia punya kesibukan. Nah, tinggal akunya itu yang masih ngawang-ngawang. Awalnya kan tadi kan customerku 1-2 gitu kan. Masih bisa tuh kerjanya malam karena masih punya balita, masih punya bayi. Jadi kalau udah pokoknya begitu start anak-anak tidur nih malam jam 8 tuh jam 9 udah langsung deh tuh bikin kue. Bisa dikerjain tuh sampai jam 1, jam 2 pagi untuk diambil besoknya kayak gitu. Itu kayak gitu, seringnya kayak gitu kalau bikin kue. Tapi kan lama-lama banyak kan, nggak mungkin kayak ngerjain 3 kue 4 kue di malam hari kan. Bisa sampai subuh, bisa sampai zuhur lagi nanti kan, nggak mungkin gitu. Terus lama-lama jadi kayak oke, bikinnya pagi, anak-anak sama siapa, akhirnya nyarilah ada yang ngasuh anak-anak kayak gitu. Jadi emang ada ini ya yang dikorbankan ya, harus nyari bantuan, nggak bisa sendiri. Terus karena lama-lama makin banyak, apa-apa dikerjain sendiri, suami mulai ini nanya, ada yang perlu dibantu nggak kayak gitu kan. Biasanya dibantuin paling cuman bantuin beli kue, beli bahan kue. Nah terus mulai tuh ngajarin suami bikin kuenya. Kalau untuk customer pakai media online sih, ada Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Cuman lebih banyak sih dari Facebook ya untuk daerah sini. Itu karena kan produknya ini nggak bisa dikirim keluar kota ya.
Ada sih keluar kota produknya, paling yang keluar kota tuh kayak kue kering kayak gitu, nastar gitu bisa, cuman ya resikonya emang agak pecah gitu misalnya ya di jalan, harus pinter-pinter ini packagingnya. Kalau Instagram itu jangkauannya emang lebih luas sebenarnya untuk daerah sini, tetapi mungkin penggunanya balik lagi ya, kita harus ngeliat karakteristik pasar kita tuh ada di mana. Kalau pakai Instagram mungkin daerah sini ini jarang nih yang pakai, banyaknya itu mungkin di daerah Bendungan Kota, Karanganyar, mana Gombong kayak itu, daerah-daerah yang lebih kota lah ya dibanding daerah sini. Ini tuh customernya dari sana-sana gitu. Jangkauannya emang lebih luas Instagram. Kalau Facebook lebih banyak orang-orang sini. Di awalnya tuh jualnya juga masih pakai Facebook pribadi sebenarnya. Jadi kayak bersih-bersih dulu nih friend listnya yang kira-kira, kan kadang kita punya kenalan tapi nggak kenal amat kayak gitu kan, atau mungkin nggak kenal sama sekali, itu dibuang-buangin kan. Terus ganti sama orang-orang yang sekitar sini gitu. Jadi kayak klik dapetin lah mereka itu di friend request ya, di pertambah pertemanan gitu. Caranya kayak gitu. Terus dari situ mungkin kan nanti ada yang satu dua gitu. Terus dari tetangga kayak gitu. Jadi memang lingkupnya tuh kalau Facebook itu lebih ke daerah sini sih. Walaupun kalau yang Instagram itu emang lebih luas sedikit. Cuman susahnya itu kalau dari customer yang masuk dari Instagram itu karena jauh, kita terkendala sama pengirimannya gitu. Walaupun kita masih melayani, cuman kadang terbatas waktu ya kan, mereka kadang butuh cepet, jauh-jauh rumahnya kayak daerah gunung kayak gitu kan susah ya. Makanya lebih aktif sebenarnya di Facebook, sama kita maintain ini orang-orang yang udah jadi customer kita, kan biasanya nge-add kita lewat satu pintu, lewat WhatsApp. Awalnya juga nggak ngerti kan, ada yang nanya biarin. Nah sekarang nggak kayak gitu. Walaupun nih ada calon customer yang nggak beli tapi udah nanya, halo mbak, nanya kue dong ini berapa. Walaupun nih isi customer ini nggak jadi, tapi saya tetap simpen nih nomornya. Kan itu jadi masuk jadi database kan. Oke, mungkin sekarang dia nggak beli produk kita, mungkin suatu saat dia akan beli kayak gitu sih. Apalagi customer yang emang udah beli gitu, itu pasti disimpan gitu. Jadi kayak maintain aja itu orang-orang yang nyimpen nomor kita, dan karena kan harus gitu ya, harus dua-duanya nyimpen kan biar bisa saling lihat story kan. Nah gitu, saya jualan berarti lewat story WhatsApp. Itu lebih efektif sih kalau untuk daerah sini ya. Jadi engagementnya sama customer tuh dari situ, dari story WhatsApp. Sebenarnya kan kadang-kadang bosan ya jualan mulu ya, sekali-kali nongol lah gitu pemiliknya biar kayak ngerasa deket aja. Oh itu mbak yang itu yang jualan, yang bikin, oh mbak itu rumahnya di sini kayak gitu-gitu, lebih buat kayak gitu-gitu aja. Cuman ya dibatasin ya, jangan curhat di story juga gitu. Jangkauan terjauh, pengiriman terjauh ya berarti paling kue kering itu Surabaya pernah, Jakarta, area Jakarta karena teman-teman sendiri ya, karena teman-teman, cuman kayak yang bener-bener orang baru nih yang nggak kenal tuh Surabaya pernah. Yang banyak sih jauh ini Taiwan, Hong Kong, Singapura ada, Malaysia ada. Customer lagi itu gini, kan mereka di sana itu pasti berkumpul kan dengan teman-teman satu Indonesianya gitu kan. Misalkan di Hong Kong nih, mereka tuh biasa tiap weekend kan mereka ngumpul tuh teman-teman sedaerah, senegara asal kayak gitu. Nah jadi dari satu orang yang pernah pesen ke aku biasanya itu diceritakan ke temennya kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu, jadi akhirnya jadi banyak tuh, jadi customer itu pada pesen ke saya gitu. Dari acara anaknya ulang tahun ibunya, hajatan, terus pokoknya kebutuhan itulah yang produk-produk yang aku jual gitu. Usaha ini dari awal customer pertama tadi yang aku ceritain itu, ini jalan 3 tahun. Tapi bener-bener kayak, karena kan dari customer pertama itu nggak langsung serius gitu kan, ya pokoknya bener-bener kayak diseriusin banget, yang kurang lebih 2 tahunan. Iya betul, baru mulai itu langsung pandemi ya. Awal-awal sempet sih ngerasain yang belum pandemi itu emang kayak hajatan kan banyak ya. Itu sempet ngerasain kayak orang hajatan tuh pesen di aku tuh banyak, kayak kunjungannya, terus kue-kue hajatannya sempet, tapi baru sebentar karena waktu itu kan juga belum sebesar ini kan usahanya. Tapi selama pandemi sebenarnya nggak terlalu berdampak sih, karena jadi orang mungkin awal-awal kan nggak bisa kemana-mana ya.
akhirnya orang-orang jadi pada ngemil kan. Kita juga jualan jajan gitu kan, donat, jajan pasar, terus bolen kayak gitu. Terus kayak cuman mungkin ini kalau yang sebelum pandemi kuenya kan udah besar-besar, kue ulang tahun karena mungkin dirayakan dengan ngajakin tetangga, keluarga. Pandemi itu jadi lebih kecil. Jadi kayak yang size-nya bisa 20 cm turun jadi 16 cm kayak gitu. Jadi tapi secara kuantitas enggak sih. Masih tetap berjalan masih, alhamdulillah masih. Kalau ditanya enak pegawai atau entrepreneur itu relatif ya. Mungkin setiap orang akan memberikan jawaban yang berbeda. Tapi untuk saya, karena posisi tadi ibu rumah tangga, punya anak, mungkin lebih enak seperti sekarang sih punya usaha sendiri karena walaupun nih di rumah tapi sibuk sendiri, tapi minimal tuh anak-anak di depan mata lah ya. Kita ketemu sama mereka tuh 24 jam gitu. Dibanding teman-teman lain yang mungkin kerja di luar kan ketemu anak sebentar. Saya lebih banyak, walaupun ya itu sibuk sendiri gitu ya karena harus ngurus orderan kayak gitu. Kadang kita ngurus orderan kan kayak 24 jam kan, kayak anak-anak tidur kita sambil gitu. Jadi kayak kita nggak punya jam kerja sih. Omset dari awal mulai tuh paling kan customer masih sedikit ya, paling sebulan itu masih ratusan ribu lah kayak gitu, karena kan belum tentu seminggu sekali, awal banget nih. Sebelum itu kan awalnya kayak karena mulai benar-benar dari nol, bukan yang langsung buka toko yang langsung jebret aku jualan kue, bukan yang kayak gitu kan. Ini benar-benar dari yang kecil, benar-benar dari nol. Itu dari ya mungkin bisa bilang puluhan ribu kali ya, awal-awal tuh mungkin 120.000, 130.000 kayak gitu. Kalau sekarang kalau udah besar ya range-nya belum sampai sih 100 juta, belum nyampe, tapi range-nya mungkin sekitar 50 sampai segitu lah. Alhamdulillah ya. Angka yang ini kan lumayan tidak menyesal setelah resign gitu ya. Modalnya nol karena alat minjem. Alat masih punya warisan, oven warisan, mixer warisan, loyang warisan. Paling bahan-bahan buat kue itu mungkin sekitar 50.000 kali ya buat beli bahan, beli coklat, tepung, segala macam. Ini di bawah 100.000 lah, itu modal awal bener nol. Aset aduh nggak pernah hitung ya, tapi 50-an ada kayaknya. Karena yang mahal kan justru di mesin-mesin ya, mesin mixer gitu ya, mixer ya mungkin sekitaran gitu, sekitaran belum gede banget sih ya, di bawah 50 juta lah mungkin. Tapi itu kan ini ya nggak langsung gitu, kayak ada uang dikumpulin untuk beli ini, ada uang dikumpulin untuk beli ini kayak gitu. Jadi nggak kerasa karena bener dari kecil, misalnya dari kecil banget. Harapannya manajemen produksinya lebih bagus, biar ya kita kan pengen dimanage dengan baik, biar saya juga kalau bisa nextnya nggak perlu terjun langsung kan, pengennya kayak gitu. Jadi bisnisnya autopilot, bisa jalan sendiri, bisnisnya lebih besar lagi, cakupan customernya lebih luas lagi, tapi masih maintain customer yang lama juga. Itu prioritas sih. Prioritas kita itu emang customer yang emang customer lama ya, customer yang udah pernah beli gitu, kita maintain dengan baik. Produknya lebih bagus lagi, dalam artian kualitasnya mungkin jangan sampai turun nih, kalau bisa malah lebih dinaikin lagi kualitas produknya. Terus apa ya, kalau ditanya pengen punya toko apa enggak, sebenarnya lebih enak seperti ini ya, kayak kita cuma punya dapur, kita buat made by order, karena dari segi modal juga kan lebih sedikit ya, kita nggak perlu bikin modal toko, tapi bisnis bisa jalan. Cuman pengen punya toko gitu, pengen, tapi entah kapan. Untuk sementara kita lebih pengen berbenah ke sistem produksi sama ininya. Jadi di dalamnya dulu dibenerin dulu biar bagus, gimana cara produksinya biar lebih banyak tapi efisien gitu sih, dan kualitasnya. Ya mungkin pasti ada lah butuh bantuan, kalau baru kayak sendiri nggak mungkin ya. Kalau dari keluarga udah pasti bantuin, apalagi kalau pesanan banyak itu yang bantuin, tapi kalau karyawan juga ada. Ya, kalau pesanan itu kita punya Instagram itu @mamicake.kbm. Kalau Facebook masih pakai Facebook pribadi Rumaidatul Amania. Tadi pengen diubah tuh menjadi kayak, sebenarnya udah ada fanpage-nya, cuman belum termanage dengan baik. Tapi kalau kebanyakan mereka call via WhatsApp gitu.
sorry, bukan call, teks lewat WhatsApp. Visinya tuh aku pengen bikin kue itu berkualitas tapi harga terjangkau. Sorry, itu misi ya, itu misi. Kalau visinya itu nggak muluk-muluk, dalam jangka waktu 2 tahun lah ya, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari pertama kali aku bikin tuh pengen bikin jadi usaha toko, kayak toko kue, bakery, toko kue dan bakery, walaupun bakerynya belum begitu diolah ya, itu terbaik, pengennya terbaik nih, nggak usah jauh-jauh, sekecamatan dulu aja gitu kan, kita maintain dengan baik, orang-orang sekecamatan itu juga potensi kan, yaitu dengan tadi pengennya produknya tetap bagus tapi tetap dijangkau sama masyarakat yang sekitar gitu. Jadi nggak usah yang mahal-mahal banget tapi nggak kejangkau, tapi nggak terlalu murah karena kualitas bahan diturunin gitu. Kalau mau mulai usaha, misal nih belum tahu mau usaha apa, itu balik lagi tadi yang aku ceritain kan, di gimana aku mulainya, itu cek lagi ke kita, diri kita itu bakat dan minatnya tuh ada di mana. Itu akan lebih enak sih sebenarnya daripada kita misalkan ngikutin orang, oh sebelah bikin bakso laris, kita jual bakso gitu. Ya mungkin itu ada yang seperti itu yang berhasil. Cuman lebih enaknya kan kita akan kerja sesuai passion kita kan, sesuai minat dan bakat kita, itu lebih enak. Coba dicek lagi, mungkin sukanya apa, nah itu yang ditekunin satu-satu. Jadi bener-bener ditekunin, kita belajar dulu ilmunya. Gimana sih, misal kayak saya waktu itu tertarik sama dunia kue, ya saya belajar karena saya nggak ngambil pendidikan, nggak ada latar belakang pendidikan bakery, nggak ada pastry, saya nggak ngambil kursus, bener-bener otodidak. Saya harus tahu dulu sendiri kan, gimana sih bikin kue itu, butuh apa aja sih, fungsinya apa sih ini, kenapa sih telurnya harus dipisah, telur misalkan kuning dan putih itu fungsinya apa, kalau digabung apa, kayak gitu tuh kita harus banyak cari tahu dulu ilmunya. Kita bikin, kita uji coba produknya apapun itu ya, mau jualan apa kita udah prototype dulu lah ya, kita uji contoh. Apalagi kalau mau jualan online, kita jadiin barangnya, kita foto yang cantik, mulai upload. Jadi jangan ragu buat nyoba dulu tuh bikin ininya, bikin contohnya ya, bikin sampel ya, bikin sampelnya dulu. Harus bener-bener kalau udah bagus, udah layak jual ya, udah layak jual itu juga jangan kita yang menentukan. Layak jual itu orang-orang, kita kasih ke orang-orang kan, entah tetangga, entah siapa gitu. Coba dites, ini udah layak jual atau belum, udah bagus atau belum gitu. Nanti kalau udah jadi produk yang udah jadi nih, produk yang bagus, tinggal kita gimana caranya biar konsisten. Jadi misalkan kita akan membuat produk ini lebih banyak, kita akan jual, apa nih yang harus dikonsistenkan, atau bentuknya kah, timbangan gramnya kah, kemasannya kah, semuanya kayak gitu. Nanti berjalannya ini aja, mengalir, setelahnya itu mengalir aja. Jadi jangan takut nyoba lah ya, ini jangan takut nyoba, jangan takut. Ya emang mungkin agak telat ya, udah tua gitu baru tes bakat minat gitu, tapi nggak apa-apa, nggak usah malu gitu, buat nyari tahu lagi. Kalau singkatnya mungkin gini, berapapun umur kita itu jangan takut untuk mencari ilmu gitu. Jadi jangan takut, jangan malu ya, bukan takut, mungkin takut enggak, tapi kadang kita tuh malu gitu, aku sudah tua gitu, untuk apa belajar ini lagi dari nol lagi. Itu nggak usah takut buat nyari ilmu, karena ilmu itu kadang kita tuh nggak, mungkin dulu kita ngerasa nggak butuh, tapi ternyata sekarang itu berguna gitu. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bereksperimen, temuin hal-hal yang baru, jangan takut bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lain, nyari tahu, nyari temen, makin banyak teman, makin banyak ilmu, makin banyak kita tahu, makin pengen tahu lagi. Jangan lupa subscribe, terus tonton semua videonya di Sekeping Berlian. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat semuanya. Ada hikmah yang dipetik, ada pelajaran yang berharga yang bisa menginspirasi semua orang. Terima kasih.